Oke, yang pertama yaitu pengertian dari perangkat iPhone. Di zaman yang modern ini, sudah banyak permunculan teknologi-teknologi baru, yaitu salah satunya adalah kehadiran sistem operasi yang bernama iOS, yang berarti iPhone Operating System, di mana iOS ini adalah sebuah operasi sistem yang dikembangkan khusus pada perangkat iPhone, yang mulai diresmikan pada tahun 2007 dan langsung memperoleh tempat di masyarakat umum. Android yang sebelumnya dipakai oleh smartphone meskipun harga iPhone lebih mahal. Namun bedanya pada Android bersifat open source sehingga bisa dikembangkan oleh semua developer, sedangkan iOS bersifat tertutup closed source sehingga sampai saat ini hanya dikembangkan oleh perusahaan dengan logo Apple ini saja. Sebelumnya, iPhone adalah sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. Khusus untuk perangkat kerasnya. Sistem ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk iPhone dan iPhone Touch. Itu juga mendukung iPod sebelum pengenalan iPodTouch pada tahun 2019. Ialah sistem operasi seluler yang terpopuler kedua di dunia setelah Android. Sejarah iPhone. iPhone pertama kali diperkenalkan oleh Steve Jobs pada acara Macworld di San Francisco, California pada tahun 2007. Pada saat itu, Steve Jobs mengatakan iPhone kembali menemukan arti sebuah telepon, dan sontak pengunjung pada acara itu langsung bertepuk tangan. Lalu dimulailah generasi iPhone, yaitu generasi pertama iPhone pada tahun 2007 cukup menyita perhatian karena saat itu iPhone sudah dilengkapi dengan virtual touch atau layar sentuh. Lalu yang kedua, iPhone generasi kedua, iPhone 3G, dikeluarkan pada tahun 2008. Kembali menyita perhatian karena menggunakan layar sentuh multitouch sama seperti sebelumnya. Sekarang dilengkapi dengan App Store 2.0 yang memudahkan penggunanya untuk mendownload aplikasi iPhone di App Store. Lalu generasi 3 dikeluarkan tahun 2007 menggunakan OS 3.0 dengan beberapa fitur seperti cut copy paste, memo suara, kompat digital fitur dan lainnya. Sayangnya iPhone 3GS ini hanya menikmati update iOS paling tinggi iOS 5. Lalu iPhone 4 dikeluarkan pada tahun 2010 dengan prosesor A4, penggunaan RAM 215 MB, kamera depan 0,3 MP untuk panggilan video, FaceTime, dan selfie. Lalu iPhone generasi ke-5, iPhone 4S dikeluarkan tahun 2011. iPhone ini dilengkapi dengan asisten pribadi yang pertama kali diperkenalkan oleh Apple, bernama Siri. Lalu iPhone ke-5 yaitu iPhone generasi ke-6, iPhone 5 dikeluarkan tahun 2012. iPhone ini dibekali dengan kecepatan dan proses grafis yang 2 kali lipat dari yang sebelumnya, yaitu prosesor A6 begitupun resolusinya ditingkatkan menjadi 8 MP. Lalu iPhone generasi ke-7 yaitu iPhone 5S dan 5C dikeluarkan pada tahun 2013. iPhone ini kembali menunjukkan peningkatan dari sebelumnya. Dari segi performa, iPhone ini dibekali dengan prosesor A7 dan iOS 7. Lalu iPhone generasi ke-8 adalah iPhone 6 dan iPhone 6 Plus dikeluarkan pada tahun 2014. Peningkatan dari segi prosesor yaitu menjadi A8 dan
iOS-nya diupdate menjadi iOS 8. Dan RAM yang lebih tinggi berikutnya adalah iPhone yang ketujuh, yaitu iPhone 7 dan iPhone 7 Plus yang dikeluarkan pada tahun 2016. Prosesor yang digunakan pada seri ini adalah prosesor A10 quad-core 64 bit Fusion dengan kecepatan 2 kali lipat dari iPhone sebelumnya atau iPhone 6, dibekali dengan RAM 2 GB sehingga tidak mengalami masalah saat bermain game online high-end. Nah, lalu selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari sistem iPhone ya, atau HP iPhone. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya kelebihannya dulu ya. Yang pertama itu build quality dan desain lebih baik. Jadi build quality atau desain pada HP iPhone ini lebih baik daripada Android lainnya. Nah, lalu yang kedua ini performa lebih tinggi. Jadi selain memiliki desain yang bagus, juga iPhone memiliki performa lebih tinggi ya. Nah, lalu yang ketiga ini hasil kamera iPhone lebih baik. Nah, jadi pada iPhone juga memiliki kualitas kamera yang bagus gitu daripada HP Android lainnya. Lalu yang keempat ini punya koleksi aplikasi terupdate. Nah, jadi aplikasi-aplikasi pada iPhone ini lebih suka merilis versi terbarunya gitu ya, aplikasi-aplikasi yang ada pada iPhone ini. Karena pada alasannya karena pendapatan aplikasi di aplikasi store itu lebih baik ketimbang di Play Store gitu. Jadi pengembang ini lebih suka merilis versi terbaru gitu. Jadi lebih suka lebih cepat gitu, memperbaharui versi-versi terbaru aplikasinya gitu. Lalu selain itu juga yang kelima ini lebih aman. Nah, jadi biasanya di HP Android ini kan menginstal aplikasinya itu di aplikasi Play Store ya, sehingga banyak aplikasi yang terkena virus, Nah, kalau pada iPhone ini jelas aplikasi-aplikasi yang dipakainya itu pasti akan aman karena pada iPhone ini diinstalnya hanya ada satu aplikasi gitu, yaitu melalui aplikasi store gitu. Atau itu tuh aplikasi tersendiri dari iPhone ya. Jadi sehingga aplikasi-aplikasinya itu aman, tidak akan terkena virus. Nah, lalu yang keenam ini layanan purna jual lengkap terpercaya. Nah, jadi jika iPhone kamu rusak atau HP iPhone kamu rusak, tidak perlu susah gitu, atau pusing gitu mencari layanan servisnya di mana gitu, karena di Indonesia ini sudah banyak tersebar di beberapa kota ya, sehingga kalian gampang gitu untuk permasalahan atau kalau ada kerusakan dalam iPhone gitu, dan tidak akan ditempeli dengan bahan-bahan yang berbekas gitu. Misalnya kayak biasanya kan banyak ya yang tukang servis itu disisipkan dengan bahan-bahan yang bekas gitu. Nah, kalau di iPhone ini tidak akan gitu, sehingga banyak yang terpercaya gitu kalau di iPhone ini tempat-tempat servisnya gitu, sehingga aman gitu. Nah, lalu selanjutnya ini yang ketujuh itu harga jual iPhone bekas cukup tinggi. Nah, itu kelebihannya ya. Nah, ya jadi HP terbarunya aja kan sudah mahal gitu ya, termahal di Indonesia. Nah, dan juga bekasnya juga pasti mahal gitu, karena HP aslinya aja sudah mahal gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya masih bekas misalnya kalian punya iPhone bekas gitu atau yang sudah agak-agak rusak, mohon jangan langsung dibuang gitu, langsung
dijual saja gitu, karena harganya itu cukup tinggi gitu, daripada HP-HP lainnya. Nah, lalu yang terakhir ini update software cepat dan merata. Nah, inilah kelebihannya ya, kelebihan dari iPhone gitu. Nah, lalu setelah kita kelebihan, kita lanjut ke kekurangan iPhone. Nah, pasti ya semua ini pasti ada semua benda di sini pasti ada kekurangan dan kelebihan gitu ya. Nah, di sini kekurangannya ini hanya ada sedikit ya. Nah, yang pertama ini harga jauh lebih mahal. Nah, iya, HP iPhone ini yang sudah tadi kita jelaskan itu harga bekasnya kan sudah mahal ya. Nah, ya jadi iPhone ini harganya itu 2 atau 4 kali lipat daripada, lebih mahal daripada HP Android gitu ya. Karena pada brand image-nya saja sudah lebih bagus gitu daripada HP-HP lainnya. Nah, lalu yang kedua ini tidak punya slot memori eksternal. Nah, ya jadi pada iPhone ini tidak memiliki kartu memori ya. Karena kalau pada HP-HP lainnya kan banyak gitu yang menggunakan kartu memori, tapi kalau di iPhone ini tidak punya slot gitu, jadi tidak tersedia gitu. Nah, lalu yang ketiga ini tampilan UI tidak bisa dikustomisasi. Jadi tampilan antarmuka sistem operasi iOS pada iPhone cenderung monoton. Pengguna iPhone tidak bisa dengan bebas mengutak-ngatik tampilan UI iPhone seperti di Android gitu ya. Jadi biasanya kan kalau di Android ini kan tema-temanya bisa diganti gitu ya dengan ini atau apa sih namanya, tampilan aplikasinya itu kan bisa diganti gitu dengan beberapa gambar atau ini. Tapi kalau di iPhone ini tidak bisa ya, tidak bisa menampilkan UI, jadi hanya cenderungnya polos gitu kalau iPhone ini. Nah, lalu yang terakhir ini kekurangan yang terakhir ini kapasitas baterai lebih kecil. Nah, jadi kalau di HP iPhone ini kapasitas baterainya itu hanya memuat 3174 mAh. Ya, jadi kecil ya kapasitas baterainya itu. Nah, ya mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.